nisfu Sya'ban ini malam yang sangat istimewa. Sya'ban sendiri itu sudah bulan yang sangat bulan yang sangat mulia. Bulan yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi, dan bulan menuju pintu Ramadan. Setelah bulan Sya'ban, Ramadan. Karena itu biasanya orang kalau mau berangkat, orang mau bepergian menuju ke tempat yang dia jauh, atau dia mau melakukan sesuatu yang dia harus melakukan beberapa hari. Biasanya kan ada persiapan. Orang mau berangkat haji, sampai nanti haji, persiapannya pirang bulan. Waduh, mungkin setahun persiapan ini sudah dipersiapkan. Ya persiapan, padahal masih lama. Itu sudah ada persiapan. Apalagi kalau kita sudah mulai dekat, berarti persiapannya akan lebih matang. Kita juga sama. Kalau sudah mau masuk Ramadan, ini bulan yang bukan bulan biasa ini. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang menjadi pembebasan daripada api neraka, bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Pahala sunnah menjadi pahala wajib. Perbuatan sunnah menjadi pahala wajib. Satu huruf daripada Al-Quran dilipat gandakan berkali-kali lipat. Walhasil ini bulan yang sangat istimewa. Kita sudah mendekati bulan tadi itu, masa ada persiapan? Salat berjamaahnya sudah gak, rutin gak? Jangan nanti ketika masuk Ramadan baru mau salat berjamaah. Sulit kalau tidak dibiasakan. Dibiasakan sudah mulai saat ini, mulai bulan Rajab seharusnya sudah mulai salat berjamaah, sudah mulai baca Al-Quran, sudah mulai melakukan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW. Kewajiban sudah dijaga dengan benar, sehingga memasuki bulan Sya'ban, bulan Ramadan sudah terbiasa untuk melakukan itu ibadah. Ini di bulan Sya'ban, pintu menuju Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban ini ada malam sangat istimewa juga. Malam yang sangat istimewa. Bahkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dia itu ketika masuki 4 malam ini, dia mengosongkan waktu semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 malam yang ketika Sayyidina Ali memasukinya, maka dia dikatakan mengosongkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu dilakukan, dikosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abdul Qadir Jailani itu mengatakan Lailatul Nisfi min Sya'ban ini ia afdhalul layali, paling afdalnya malam-malam ba'da Lailatul Qadri, setelah Lailatul Qadar. Jadi paling afdalnya malam yaitu malam nisif Sya'ban tapi setelah Lailatul Qadar. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian di 5 malam ada 5 malam ketika kita masuk di dalamnya, maka ketika kita gunakan untuk bermunajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak doa seorang hamba. Yaitu Nabi mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinad da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Yaitu awal laila min Rajab, malam 1 Rajab sudah berlalu. Laila nisf min Sya'ban, malam nisf Sya'ban. Ini kalau kita gunakan untuk minta, memohon kepada Allah, berdoa, kabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kemudian yang keempat, Laila Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang biasanya orang lupa, bingung pakaian, bingung jajan, bingung kendaraan. Tapi ini justru malam tidak ditolak doa seorang hamba. Kemudian Laila Idul Adha, malam Idul Adha. Itu juga tidak ditolak doa seorang hamba. Dan Allah di malam itu, di malam nisf Sya'ban ini, Allah mengampuni dosa semua orang yang beriman. Diampuni dosanya semuanya. Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa orang yang beriman di malam itu, di malam nisf min Sya'ban. Tapi ada beberapa orang yang tidak dapat ampunan Allah. Kan itu hati-hati nih. Jangan sampai kita termasuk akhirnya masuk malam nisf Sya'ban, kita masih melakukan daripada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan ini, akhirnya tidak dapat ampunan Allah nanti kita. Itu dalam sabda Nabi SAW, Innallaha yaghfiru li jamil muslimin fi tilkal laila illa. Sungguhnya Allah mengampuni daripada semua dosa orang Islam fi tilkal laila, di malam itu, illa kecuali
likahinin, kecuali bagi dukun-dukun. Ya. Dukun-dukun ketika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari itu dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita nggak boleh datang kepada dukun-dukun. Karena itu Nabi mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arrafan au kahinan, dukun-dukun, yaitu orang-orang yang memberi kabar apa yang akan terjadi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, fasaddaqahu, maka dia mempercayainya, bima yaqul, dengan apa yang dia ucapkan, maka faqad kafara, maka dia telah mengkufuri, telah kafir, bima unzila ala Muhammad, daripada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Malah ada riwayat lain, man ata arrafan lam tuqbal lahu shalah arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun-dukun, percaya dengan apa yang dia ucapkan, mendahului daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima bagi dia salat 40 malam. Hati-hati ya. Itu ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Au sahirin, yang tidak mendapatkan ampunan Allah juga apa? Sahirin, tukang sihir, yang dia sengaja memakai bahasa-bahasa atau mantra-mantra, tujuannya untuk apa? Membuat perselisihan antara suami dengan istri, supaya gimana dia nggak akur, antara tetangga dengan tetangga, antara teman dengan teman, antara orang tua dengan anak, dibuat mereka disihir atau dicelakai dengan mencelakakan orang lain. Hati-hati. Ini kalau tidak bertobat kepada Allah, malam itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinin, atau orang yang berselisih, orang yang mukhasim, orang yang tidak saling menyapa, nggak nyopo. Orang tua dengan anak nggak nyapa, ya, atau zania suami dengan istri nggak menyapa. Kemudian tetangga dengan tetangganya nggak menyapa, saudara dengan saudaranya nggak menyapa. Kalau udah bertobat di malam hari itu, Allah sangat murah terhadap ampunannya, nggak dapat ampunan Allah. Karena itu ya, sebelum malam ini, kalau yang merasa, saya kok nggak nyapa sama fulan, datangi, berdamai dengan dia, saling menyapa. Kalaupun dia yang memutus, yang penting kamu sudah memulainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Au mudmini khamrin, atau orang yang terus-terusan minum minuman keras atau semacamnya, seperti narkoba sekarang. Ini kalau tidak bertobat kepada Allah, nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au akli lidah, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini nggak akan mendapatkan ampunan Allah, nggak akan mendapatkan rahmat Allah. Wah, semuanya nggak dapat ini kalau orang durhaka sama orang tua nih. Dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat ini kalau durhaka sama orang tua nih. Kemudian ada riwayat lain, au musyrikin, atau orang yang menyekutukan Allah. Au qatili nafsin, atau orang yang membunuh dirinya. Au qati rahim, atau orang yang memutus tali persaudaraan. Ini qati rahim, mal'unun wa in mata wasadil Ka'bah. Ini tetap akan mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Kalau sekarang meninggal di tengah masjid sudah heboh ya, dianggap sudah pasti masuk surga. Ini meninggal di tengah Ka'bah, kalau dia qati rahim, mal'un. Qati rahim la yadkhulul jannah, orang yang mutus tali persaudaraan nggak masuk surga. Kadang-kadang gara perselisihan yang sepele nggak nyopo, tonggo nggak ambil tonggo ini nggak nyopo, keluarga saudara dengan saudaranya gara-gara warisan nggak menyapa. Hati-hati, semuanya akan ditinggalkan, itu penyesalan nanti yang ada. Jadi orang yang tidak punya musuh itu enak, tenang hatinya. Tapi kalau dia nggak nyapa sana, nggak nyapa sini, metotok di kono, metotok di kini, nggak enak uripe. Lah buat apa dirawat itu? Damai lebih enak, semuanya yang dihadapi dengan senyuman, nggak ada perselisihan dengan siapapun. Hati-hati, ini qati rahim, nggak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa musbilul izar, orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki. Tapi ini hati-hati, yang dimaksud musbil izar itu karena khuyala, karena ada kesombongan. Orang dulu itu kalau pakai pakaian lebih panjang itu dengan kesombongan. Artinya apa? Dia orang kaya, sampai pakaian ini melu nyapu tanah ya. Kemudian itu orang seperti itu.
Ini karena kesombongan berarti. Kalau sekarang ada orang di atas mata kaki, kalau perlu deket dengan dengkulnya, tapi sombong ya podo ae. Yung karena alasannya karena sombong. Karena itu jangan sampai sarung kita di bawah mata kaki, juga jangan sombong. Itu intinya. Kalau sombong gak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqattat, orang yang mengadu domba. Kadang-kadang orang memindah omongan ke satu, memindah ke yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya mereka berantem, supaya mereka berselisih. Ini qattat, ini la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga dan dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang jadi hobi. Tak kayak ribut demi aku. Tak kayak gelut demi aku. Kon jari ini. Pindah omongan. Padahal tidak ada semuanya. Kalaupun ada, seharusnya dia boleh bahkan berdusta untuk mendamaikan. Ini enggak. Justru berdusta untuk supaya apa? Mereka berantem. Kalaupun benar adanya, enggak boleh kita pindah omongan kalau di situ tujuannya untuk apa? Mereka berselisih. Kan itu jangan sampai ada ini. Kalau tidak bertobat, tidak minta maaf, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi orang yang berbuat bid'ah. Kemudian warafidi fi qalbi syahna li sahabah, orang yang di dalam hatinya ada kebencian terhadap sahabat Nabi SAW. Atau musawwirin, orang yang membuat patung-patung. Itu juga ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malam hari ini, maka ketika malam itu dia masih melakukan hal-hal yang tadi, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah ada riwayatkan daripada Ibnu Majah, Ana Ali karamallahu wajah, qala Rasulullah SAW, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, jika ada kamu berada di malam nisfu Sya'ban, fagumu lailaha, bangunlah di malam harinya, wasumu naharaha, berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'i dunya, Allah akan dekat dengan hambanya mulai tenggelam matahari, wa yaqul, dan Allah akan berkata, ala mustaghfir fa aghfiralah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni dosanya. Ala mustarzik fa arzukah, siapa yang minta rezeki aku akan lancarkan rezekinya. Ala mubtala fa uafiyah, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minta disehatkan aku akan sembuhkan, aku akan lepaskan daripada ujiannya. Ala kada, terus Allah mengatakan banyak hal. Siapa yang minta ini terus sampai hatta yatul al-fajr, sampai terbit fajar. Karena itu jangan sampai Allah menawarkan sesuatu kita tidur. Ala kada turu. Ya eman, sayang kalau tidak dimanfaatkan ya. Karena itu apa? Kalau bisa malamnya gunakan untuk ibadah. Kalau saatnya enggak semalam suntuk karena besoknya harus bekerja, jadi atur waktunya, tidur di awal malam, tengah malamnya dia bangun. Gunakan untuk minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Segala hajatnya, ya segala urusannya, minta semuanya akan digampangkan. Minta Ramadan dijadikan Ramadan yang terbaik bagi dia. Terus minta banyak hal, Allah akan kasih kok semuanya. Manfaatkan malam nisfu Sya'ban, insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemudahan untuk bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan menghidupkan hari-hari setiap harinya daripada bulan Sya'ban untuk beribadah kepada Allah sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, ya berilah keberkahan aku kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan ya dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan baca Al-Qur'an, taat kepada Allah, memanfaatkan malam-malam di bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.